Bagaimana melakukan pengorganisasian pembelajaran pada tahap siap? Pendekatan pembelajaran apa saja yang dapat dipilih? Apa saja output modifikasi yang diharapkan? Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ketika berbicara mengenai melakukan pengorganisasian pembelajaran pada tahap siap, Ibu dan Bapak diharapkan dapat mengembangkan elemen-elemen dalam pengorganisasian pembelajaran berdasarkan refleksi dari berbagai sumber. Dengan kata lain, pengembangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan pendidik, peserta didik, atau orang tua murid untuk menjadi bahan refleksi dan evaluasi. Pengorganisasian pembelajaran meliputi pengaturan kegiatan belajar, yaitu intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler, dan program satuan pendidikan lainnya. Mari kita bahas pengembangan yang dapat dilakukan belajar. Pertama, intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler dirancang agar peserta didik mencapai kompetensi dalam capaian pembelajaran. Pembelajaran juga perlu dirancang untuk mewujudkan merdeka belajar. Pada tahap siap, satuan pendidikan dapat mencoba mengorganisasikan muatan pembelajaran pada intrakurikuler dengan menggunakan pendekatan blok atau integrasi. Namun, ini bukanlah sebuah keharusan. Satuan pendidikan tetap harus melihat konteks dan kebutuhan peserta didik ya. Lalu, apa yang dapat kita kembangkan dari rancangan intrakurikuler yang ada? Dalam pelaksanaannya, terdapat pertanyaan pemantik yang dapat membantu Ibu dan Bapak untuk merefleksikan hal-hal yang perlu dikembangkan dalam mengorganisasi pembelajaran. Perlu diingat, pada tahap siap, satuan pendidikan diharapkan sudah melibatkan pendidik, peserta didik, atau orang tua wali untuk memberikan evaluasi dan refleksi yang dapat membantu dalam merancang kurikulum. Misalnya, meminta aspirasi murid saat merefleksikan pendekatan yang lebih tepat untuk peserta didik. Cara menggalinya bisa melalui pertanyaan seperti contoh berikut. Apa yang kalian rasakan setiap pergantian pelajaran? Berdasarkan contoh aspirasi murid ini, maka pendekatan blok adalah yang paling memungkinkan untuk dicoba diterapkan. Karena pendekatan ini memberikan murid kesempatan mempelajari materi lebih mendalam dan waktu yang lebih leluasa. Ini adalah salah satu contoh menggunakan aspirasi pihak internal dalam mengorganisasikan pembelajaran. Selain pendekatan pembelajaran pada jenjang SMA dan SMK, satuan pendidikan juga dapat memulai kerjasama dengan universitas atau mitra untuk program PKL dan program karir. Kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan proyek profil dirancang terpisah dari intrakurikuler untuk menguatkan upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Adapun pertanyaan pemantik yang dapat ditinjau pada struktur kurikulum ini dan poin-poin pengembangannya. Antara lain, apakah ada permasalahan di sekitar satuan pendidikan yang ingin diselesaikan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Apakah satuan pendidikan telah bertanya kepada beberapa pihak di lingkungan satuan pendidikan terkait isu terkini yang dapat dipecahkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila?
Apakah ada tema-tema lain dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan perkembangan lingkungan satuan pendidikan? Selanjutnya, kegiatan pembelajaran ketiga adalah ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan tetap di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Adapun program ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan perlu sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah dan bersifat opsional. Mari kita coba berefleksi dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah ada program ekstrakurikuler yang ingin ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman? Untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan dapat mengumpulkan data melalui formulir yang hasilnya nanti dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan ekstrakurikuler. Satuan pendidikan juga dapat memasukkan pilihan ekstrakurikuler yang dapat membantu murid menghadapi perkembangan zaman. Yang terakhir adalah program satuan pendidikan lainnya. Yang dimaksud dengan program satuan pendidikan lainnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu satuan pendidikan mewujudkan visinya. Pada tahap siap, satuan pendidikan diharapkan dapat merefleksikan kesesuaian program-program yang telah ada dengan visi satuan pendidikan. Dalam proses refleksi, tentunya bisa melibatkan pendidik, peserta didik, atau orang tua wali. Satuan pendidikan dapat mengevaluasi mana saja program yang perlu dilanjutkan, diberhentikan, atau dikembangkan berdasarkan hasil refleksi. Seperti contoh, berdasarkan hasil refleksi bersama perwakilan orang tua, dirasa membutuhkan kegiatan tambahan yang fokus pada peningkatan literasi peserta didik. Maka, satuan pendidikan dapat mengembangkan sebuah program baru seperti kegiatan literasi rutin yang bisa memenuhi aspirasi dari para orang tua peserta didik, yang tentunya masih sejalan dengan visi dan misi sekolah. Bagaimana? Apakah Ibu dan Bapak sudah tidak sabar untuk mengimplementasikan pengorganisasian pembelajaran di tahap siap? Selamat menerapkannya di satuan pendidikan masing-masing. Sampai jumpa!